Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua dapat mengisi kegiatan dengan sesuatu yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian dari subuh kemarin ya, mengenai tazkiyatun nafs, bahwa sebelum Ramadan ini kita menyiapkan diri secara mental, secara hati gitu ya, untuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari berbagai nafs jiwa kita yang terkadang banyak sekali nafsul lawamah gitu ya, jiwa-jiwa yang banyak berbagai kotoran-kotoran ya dalam jiwa kita, misalkan rasa dengki atau hasud, kemudian jiwa kita yang senantiasa mengarahkan pada keburukan. Nah, mungkin menjelang Ramadan ini kita semua sama-sama berikhtiar untuk melakukan tazkiyatun nafs dengan kajian berbagai ritual yang bisa menghantarkan pada tazkiyatun nafs itu sendiri. Nah, kemarin kita semua sudah membahas ya bahwa melalui ritual-ritual yang kita lakukan itu adalah salah satu dari upaya untuk mensucikan yang kemarin misalnya kita ya ada yang baru masuk juga, misalnya dengan zakat dan infak itu bisa membersihkan ya, bisa membersihkan jiwa kita dari sifat dasar manusia yang kikir. Nah, melalui zakat dan infak ini adalah salah satu ibadah yang bisa mengikis salah satu jiwa sifat dasar manusia yang kikir tadi. Nah, melalui dipaksa dulu ya yang pertamanya dengan melakukan zakat dan infak. Kemudian juga melalui sholat, ini juga bisa mengikis nafsu-nafsu jelek kita. Terkadang ada rasa sombong, rasa ujub, merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Dengan melalui ritual sholat akan mengikis jiwa-jiwa yang buruk tadi. Kemudian diantaranya juga dengan saum. Nah, dengan saum itu mudah-mudahan bisa mengikis hal-hal yang menyimpang dari nafsu syahwat kita, yang syahwat perut ataupun syahwat kemaluan yang senantiasa mengajak pada sesuatu yang menyimpang gitu ya. Kemudian mudah-mudahan saum kita ini kita betul-betul bisa tazkiyatun nafs sehingga mencapai derajat saum yang khawasul khas, saumnya yang level tertinggi gitu ya. Level tertinggi itu yaitu saumnya yang menahan hati dari berbagai keinginan dari sesuatu yang rendah, menahan hati dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, itu menahan hati dari selain Allah secara total, bahwa dengan saum kita melakukan tazkiyatun nafs, bahwa hati ini betul-betul hanya diperuntukkan untuk Allah. Apapun yang kita lakukan semuanya adalah untuk Allah. Nah, kemudian melalui haji pun ini adalah salah satu realisasi dari sucinya jiwa, sehingga kita mampu berkorban dengan harta yang tidak sedikit untuk melakukan ibadah haji dan umroh ini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk real bahwa jiwa kita suci dengan mau melaksanakan ritual ibadah ini.
kemudian dengan tilawah Quran juga. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bagaimana mensucikan diri dengan terus mengingat Allah gitu ya, terus melakukan interaksi dengan Allah melalui tilawah Al-Quran. Nah, kemudian dengan zikir juga, dengan bacaan istighfar. Kalau Syekh Ali Jaber gitu ya, gening memberikan tausiah kepada kita, jangan sampai dari 24 jam ini kita kosong dari istighfar gitu ya, dari biasakan baca astagfirullah, astagfirullah, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu jangan sampai berhenti gitu ya. Baca istighfar, astagfirullah, 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 ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Nah, itu dengan zikir. Kemudian kemarin sudah ya sampai tafakur. Dengan tafakur pun kita dalam ikhtiar mencapai kesucian hati, kesucian jiwa kita dengan mentafakuri bahwa begitu besarnya kekuasaan Allah sehingga timbul rasa takut ya, rasa khauf dalam diri kita bahwa betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah maha besar, betapa Allah mampu menundukkan alam raya ini. Mudah-mudahan dengan semakin mengenal Allah bahwa Allah itu kuasa, Allah itu maha besar, maka kita lebih ma'rifatullah, lebih mengenal Allah itu siapa, bahwa Allah itu begitu kudrah, bahwa Allah itu begitu qadir, bahwa Allah itu begitu rahim. Nah, mudah-mudahan dengan tafakur ini hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tadi ya penuh rasa takut, takut akan berbagai hal yang menimbulkan Allah tidak ridho, yang menimbulkan Allah tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian ini adalah kajian yang tambahan ya. Kemarin sudah sampai sana, kita akan lanjutkan bahwa di antara tazkiyatun nafs itu bahwa mensucikan hati kita ya, supaya hati kita bersih, jiwa kita bersih itu adalah dengan mengingat kematian dan pendek angan-angan. Nah, jadi terkadang kita itu terlalu panjang angan-angannya ya, tulul amal gitu. Jadi sehingga merasa umur kita masih panjang, merasa dunia itu adalah sesuatu yang mesti diperjuangkan dengan mengabaikan akhirat gitu ya, terlalu banyak harapan, terlalu banyak cita-cita, terlalu banyak keinginan yang melalaikan dari zikrullah, mengingat pada Allah gitu ya. Oleh karena itu untuk dalam rangka membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, maka mengingat kematian dan pendek angan-angan ini adalah salah satu solusinya, bahwa terkadang kita lupa ya bahwa lupa akan meninggal gitu ya, bahwa dalam hadisnya pun panjang angan-angan dan lupa akan kematian ini merupakan sebab jiwa kita tersesat gitu ya, yang mendorong kita terus-menerus dalam menuruti hawa nafsu, sehingga kesananya kita melakukan hal-hal yang tercela gitu ya. Nah, untuk itu, untuk mengobati hati kita, untuk mengobati jiwa kita dengan zikrul maut, mengingat kematian, bahwa wakafa bil mauti mau'idho, cukup kematian itu sebagai nasihat untuk kita semua. Hal ini bisa memberikan kesadaran bahwa dengan pendek angan-angan juga ini memberikan dampak ya, dari mengingat kematian, bahwa semakin pendek angan-angan dan semakin kita mengingat tentang kematian, maka semakin meningkat pula ketekunan kita dalam menunaikan hak-hak Allah gitu ya, semakin tinggi keikhlasan kita dalam beramal gitu, bahwa dengan kematian untuk apa misalkan kita dari terus-terusan gitu ya banting tulang untuk mempersiapkan duniawi kita yang sebetulnya dunia itu hanya apa ya, sesuatu yang fana, sesuatu yang
rendah gitu, tetapi seringkali kita lebih mengagung-agungkan hal keduniaan dibanding akhirat gitu, karena kita merasa bahwa masih umur kita masih panjang, padahal kita itu sekarang sedang mengantri ya, tidak tahu besok atau lusa siapa dulu yang akan dipanggil oleh Allah. Tetapi terkadang hati ini menjadi keras, atau hati ini menjadi terus-menerus menuruti hawa nafsu, karena kita merasa tadi, dari kita merasa seolah-olah kematian itu hanya untuk yang lebih tua, misalnya kematian itu hanya untuk yang sakit gitu, sehingga ketika kita sehat seperti ini rasanya sulit sekali gitu ya untuk betul-betul menunaikan hak-hak Allah, misalkan bahwa hak-hak Allah ketika adzan berkumandang senantiasa kita belum siap misalnya, kan seharusnya kalau orang yang mengingat kematian bahwa oh ini adalah sholat terakhir kita gitu, ini sholat terakhir kita, berikan yang terbaik untuk Allah gitu ya, tidak terburu-buru tetapi begitu betahnya kita, karena merasa bahwa ini adalah sholat terakhir kita, ini adalah ngaji bersama kita, sehingga kita betul-betul khusyuk gitu ya, betul-betul mengikuti dengan penuh hikmat, misalkan ya Allah ini adalah hari terakhir kita misalkan, sehingga kita betul-betul oh ya, misalkan ini ada rezeki dari yang saya miliki yang bukan sepenuhnya milik saya. Ini adalah hanya titipanmu ya Allah. Sehingga kita dengan mudahnya mengeluarkan gitu ya. Mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah misalkan. Nah, ketika kita membayangkan bahwa ini adalah tilawah Al-Quran kita yang terakhir, sehingga kita merasa betah gitu ya. Menamatkan 1 juz, 2 juz itu dengan penuh. Ya Allah, ini adalah waktu terakhir saya untuk tilawah denganmu ya Allah, sehingga kita merasa betah gitu ya. Nah, jadi dengan zikrul maut, dengan mengingat kematian, itu adalah nasihat untuk diri kita, cambuk untuk diri kita bahwa setelah kematian kita itu kita hanya memerlukan kain kafan ya, yang hanya beberapa meter, dan tempat hanya beberapa meter saja gitu ya untuk kita mengakhiri dari kehidupan ini, tetapi terkadang hubud dunia kita, cinta dunia kita masih begitu besar gitu ya, sehingga sulit tadi untuk sholat saja kita sulit untuk melakukan secara khusyuk gitu ya, seringkali kita terburu-buru, seringkali kita pikirannya kemana-mana gitu, dan untuk tilawah pun seringkali kita tadi tidak menikmati gitu, hanya sekedar lisan mengucapkan saja tetapi tidak menikmati bahwa itu adalah interaksi antara kita dengan Allah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada murabatoh ini adalah jiwa dan hati ini memerlukan ikatan janji gitu. Murabatoh itu ikatan janji harian, bahwa eh ketika manusia tidak mengikat jiwanya dengan janji harian, maka ia akan mendapatinya menyimpang. Jadi lalai gitu ya. Sehingga dalam murabatoh ini intinya bahwa kita itu terikat janji dengan Allah gitu. Bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan gitu ya, bahwa dengan murabatoh ini mudah-mudahan jiwa kita senantiasa terpaut dengan apa yang sudah kita janjikan kepada Allah. Nah, kemudian adalah musyaratah ya, persyaratan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dia nggak boleh lalai melakukan muhasabah terhadap jiwanya gitu. Dia harus mendisiplinkan berbagai gerak langkah dia, diamnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi harus meluangkan waktu gitu ya, mau setelah sholat subuh atau sebelum tidur, atau jadi melakukan musyarakah terhadap jiwanya dengan perkataan misalkan wahai jiwaku, wahai jiwaku, jangan engkau itu bermalas-malasan gitu. Jadi setelah subuh itu yang paling bagus ya, bahwa
kita self talk gitu ya, melakukan perbincangan dengan diri kita bahwa wahai jiwaku misalkan, wahai Fenty misalkan ya, kamu itu jangan males-malesan gitu, jangan jangan bersantai-santai gitu. Karena dengan malas, dengan santai-santai gitu ya, keduanya itu kita tidak akan meraih seperti cita-cita kita derajat ailiyin ya, ailiyin yang orang-orang yang Allah persiapkan dia untuk memasuki surganya Allah gitu. Jadi surga itu tidak akan didapat dengan kita malas-malesan, surga itu tidak akan didapat dengan kita bersantai-santai gitu ya. Nah, surga itu akan didapatkan dengan orang-orang yang penuh semangat, yang mendisiplinkan diri dari mulai bangun tidur itu produktif sampai mau tidur lagi itu produktif gitu. Banyak amal soleh yang dia lakukan. Kemudian juga tentunya dengan muraqabah, merasa diawasi bahwa ketika seseorang telah menetapkan syarat tadi ya, maka langkah selanjutnya adalah muraqabah, mengawasi bahwa ketika melakukan berbagai amal soleh itu betul-betul memperhatikan dengan mata yang tajam gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu maka seperti yang kita alami senantiasa kita melampaui batas gitu ya. Nah, ini tentang muraqabah ini seperti yang kita tahu bahwa muraqabah itu adalah intinya kita merasa diawasi, anta budallah. Engkau itu ibadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu melihat Allah gitu. Fa'ilam takun taro, dan ketika engkau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, yang yakin bahwa dalam hati kita Allah itu senantiasa melihat kita gitu. Terkadang kita tidak menyadari, tidak merasakan kehadiran Allah. Ketika dalam sholat pun kita kurang menyadari adanya kehadiran Allah gitu. Jadi dalam muraqabah ini dalam hati itu hadirkan bahwa Allah itu ma'i, Allah itu bersamaku gitu ya. Terkadang kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu intinya kurang merasakan kehadiran Allah. Seolah-olah ya seperti itu sehingga kita berlaku sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita merasa bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita, maka kita pun akan lebih berhati-hati gitu. Karena apapun yang kita lakukan, gerak langkah kita itu Allah mengawasi kita. Nah, itu dengan memunculkan perasaan bahwa Allah itu melihatmu, Allah itu melihatmu, mengawasimu gitu ya. Kalau para salafus solih misalnya untuk mendidik anak misalkan bahwa merasakan kehadiran Allah itu diantaranya misalkan sebelum tidur itu dikatakan Allahumma'i, Allah itu bersama kita gitu. Allahumma ana, Allahu syahidun alaina, bahwa Allah itu menyaksikan kita. Jadi seperti itu. Jadi yang terkadang hati kita senantiasa lalai ya, tidak merasakan kehadiran Allah, bahkan dalam sholat sekalipun atau dalam tilawah sekalipun yang padahal itu adalah kita sedang interaksi dengan Allah, tetapi kadang hati kita gersang, kosong gitu ya, tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentunya muhasabah. Jadi setelah beramal itu ada muhasabahnya gitu ya. Seperti yang saya sampaikan yang sebelumnya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang yang beriman, kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Kemudian harus memperhatikan apa yang sudah diperbuat itu diperhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk persiapan hari esok gitu ya, untuk di akhirat. Ayat ini merupakan perintah untuk muhasabah terhadap amal yang sudah dikerjakan. Kalau Umar radhiyallahu anhu berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Kalian itu harus menghisab diri sebelum kalian dihisab gitu. Dan timbang perbuatan kalian itu sebelum ditimbang. Nah, ini bahwa muhasabah ini adalah salah satu ritual ya yang dilakukan oleh para salafus salih, bahwa mereka senantiasa menghisab
apa yang sudah saya lakukan dengan amal saya gitu ya. Ya Allah, kenapa tadi siang itu saya tidak sempat melakukan sholat duha misalnya. Ya Allah, kenapa tadi siang saya tilawahnya itu hanya beberapa ayat saja ya Allah. Nah, sehingga terus perbaikan-perbaikan untuk di masa yang akan datang. Kemudian setelah muhasabah tentunya tidak cukup hanya menghitung saja, misalkan ya Allah, kenapa tadi saya siang itu bergibah gitu, bergosip gitu. Ya Allah, kenapa siang itu tadi saya tidak, kalau laki-laki ya tidak melakukan sholat asar berjamaah misalkan. Sehingga timbul penyesalan dan selanjutnya muakobah, memberikan sanksi gitu. Jadi bukan hanya sekedar istighfar saja ya setelah kita mendapati bahwa kita lalai misalkan di siang hari, tetapi berusaha untuk memberikan sanksi. Jadi setelah menghisab, ya Allah, kenapa aku melakukan maksiat ini gitu, kenapa aku melalaikan hak Allah seperti ini. Nah, itu tidak boleh dibiarkan. Nah, selanjutnya adalah tadi kita berusaha memberikan sanksi apa yang sudah dilanggar. eh Misalnya ketika kita makan nih satu suap makanan yang syubhat gitu ya dengan nafsu syahwat misalkan, maka melakukan muakobah kepada perut, diantaranya menghukumnya dengan rasa lapar, dengan saum misalnya. Allah, misalkan sembarangan jajan bakso di jalan gitunya yang belum tentu tahu kehalalannya misalkan. Ya Allah, kenapa misalkan nafsu syahwat saya misalkan masih belum bisa berikhtiar, belum bisa berhati-hati misalkan, sehingga tadi diberikan sanksi. Kalau itu mah geningan Umar bin Khattab mah ya, pas siangnya ya Allah, tadi saya misalkan enggak sholat asar berjamaah, maka dia mensedekahkan tanah miliknya ya sebesar 200.000 dirham gitu. Itu hanya tidak melakukan sholat berjamaah saja, Umar bin Khattab itu sampai rela gitu ya menginfakkan tanahnya yang nilainya tidak sedikit ya 200.000 dirham misalnya. Nah, jadi betul-betul setelah tadi nyambung ya muhasabah, muaqabah, kemudian mujahadah. Bahwa ketika melakukan muhasabah, kemudian bahwa kita bermaksiat dan menghukumnya dengan muaqabah dengan berbagai hukuman, kemudian ketika tidak melakukan amal sunnah misalkan tadi ya, dan keutamaannya atau tidak membaca wirid karena malas gitu ya, maka diberikan sanksinya itu dengan memperberat wirid gitu ya, mewajibkan beberapa tugas untuk menutupi tadi ketertinggalan. Tadi seperti dicontohkan di sini, Umar bin Khattab itu tidak sholat asar berjamaah saja gitu ya, begitu menghukum dirinya dengan sedekah dengan tanah 200.000 dirham gitu ya. Misalkan seperti di sini Abdullah bin Umar, putranya sendiri gitu ya, menghukum dirinya dengan eee, begadang gitu di malam hari secara penuh ketika tertinggal sholat berjamaah. Kalau putranya mah tadi gitu. Jadi, ya Allah, kenapa tadi saya tidak sholat berjamaah, sehingga untuk menutupi ketertinggalan tadi bergadang gitu ya, menghidupkan malam dengan penuh gitu, nggak tidur-tidur gitu, zikir, doa sama Allah, sholat, tilawah, terus menghidupkan malam dengan ritual ibadah-ibadah. Nah, begitu para sahabat sangat serius gitu ya dalam menjalankan syariat Allah gitu ya, ketika tidak melakukan sunnah-sunnahnya itu sampai memberikan sanksi yang luar biasa terhadap dirinya. Kemudian juga di sini selanjutnya adalah ada mu'atabah, mencela gitu ya, mencela bahwa nafsu kita yang senantiasa ammaratum bisu, bahwa nafsu itu ya suka menyuruhnya pada keburukan gitu, cenderungnya pada kejahatan gitu ya, bahwa kita disuruh untuk mensucikan gitu ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita dituntut untuk antara nafsu dengan manusia itu kan terpisah ya, bahwa syahwat kita gitu ya yang fokusnya pada sesuatu yang lezat-lezat, yang enak-enak gitu ya. Ketika kita membiarkan syahwat kita untuk terus-menerus misalkan teh males bangun malam misalnya ya, kemudian males melakukan
sesuatu yang ya misalkan karena tadi udah tahu bahwa syahwat itu atau nafsu itu ammaratum bisu, pasti menyuruhnya pada hal yang buruk gitu ya. Maka mudah-mudahan kita bisa muatabah, mencela dan menegur supaya nafsu tadi itu berubah menjadi nafsu lawamah, nafsu yang jiwa yang senantiasa menyesal gitu ya, menyesal di dalam dirinya. Misalkan ya Allah, aku menyesal gitu. Tadi sudah melakukan seperti ini dan aku berjanji akan melakukan seperti ini gitu. Mudah-mudahan nafsu yang tadi ammaratun bisu tadi ya, yang nafsu yang khabithah tadi kita lawan terus dengan menghadirkan nafsu lawamah, nafsu yang jiwa yang senantiasa menyesali dirinya gitu ya. Sehingga kita mendapatkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang yang jiwanya itu senantiasa mengajak kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Jiwa yang tenang yang senantiasa jiwanya itu melakukan cenderung kepada hal-hal yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu. Kemudian di sini juga terakhir ya udah lebih nih, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Nah, jadi bahwa kita pun mudah-mudahan di Ramadan nanti amar ma'rufnya nyuruh pada hal-hal yang baik sama orang lain gitu ya. Nahi mungkar menghindari hal-hal yang jelek, terus kita berusaha untuk orang-orang di sekeliling kita ya kita kasih tahu gitu bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan ketika mereka terjerumus pada yang buruk kita bisa mencegahnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan amar ma'ruf nahi munkar, takwa, amal soleh dan sesuatu yang menunjukkan pada tazkiyatun nafs ini mudah-mudahan bisa kita raih. Nah, tentunya dengan tawadhu pun ya, dengan tawadhu bahwa kita merasa rendah gitu ya, rendah hati di hadapan orang-orang. Kita senantiasa jadi tawadhu itu intinya kita menganggap bahwa diri kita itu berendah hati gitu ya, berendah hati terhadap orang lain, ini pun sama mengikis jiwa-jiwa kesombongan kita. Nah, terakhir ini mengetahui pintu masuk setan ke dalam jiwa dan menutup jalannya. Bahwa kita tahu setan itu dari atas bawah kita, kanan kiri kita terus-terusan yuwaswisu ya, tahu titik-titik lemah kita itu sebelah mana. Makanya kita menutup gitu ya pintu masuk setan, diantaranya jangan marah gitu ya, jangan marah, redam amarah kita gitu. Kemudian rasa dengki, rasa tamak itu ditekan juga. Nah, perut yang kenyang itu ya, jadi jangan sampai perut kita itu kekenyangan karena dengan kenyang itu walaupun dengan yang halal itu pintu masuknya setan gitu kan, kata Rasul berhenti sebelum kenyang gitu ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu di sini sunahnya gitu ya. Karena kalau perut kita kekenyangan maka setan itu gampang masuk. Kemudian bermegah-megahan gitu ya dengan perabotan rumah, dengan pakaian-pakaian gitu. Nah, itu adalah pintu masuknya setan juga. Jadi bagi hamba-hamba yang tamak misalnya yang rakus misalnya, itu setan senang dengan orang tersebut. Kemudian terburu-buru al-ajalah gitu ya, senang terburu-buru, setan senang untuk menemaninya. Kemudian tadi menghamba pada uang, harta gitu ya. Bakhil juga, takut miskin misalkan, itu adalah pintu-pintu masuknya setan. Ta'assub, fanatik misalnya terhadap paham orang lain, melecehkan orang lain, mengajak orang awam untuk berpikir tentang zat Allah gitu ya. Berburuk sangka pada orang muslim. Nah, ini suudzon ini adalah pintu masuknya setan. Nah, mudah-mudahan kita bisa menutupnya ya. Seperti itulah bahwa mudah-mudahan hati kita semakin bersih menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan betul-betul dengan saum yang kita lakukan pada tahun ini betul-betul tazkiyatun nafs, mengikis jiwa-jiwa kotor kita. Mudah-mudahan nafsu kita menjadi nafsul lawamah, nafsu yang senantiasa menyesali diri gitu ya,
sehingga nanti mencapai derajat nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang senantiasa mengajak kepada hal-hal baik. Mungkin hanya itu saja untuk tazkiyatun nafsnya sudah selesai ya. Walaupun dilakukan dengan terburu-buru, mohon maaf. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pagi ini menambah wawasan bagi kita semua sehingga dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Marilah kita akhiri kajian pagi kita dengan bacaan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Bu Siti Kumaidah, Bu Fenti, Bu Hajah Nunung, dan semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, tetap istiqomah untuk hadir di Zoom ini. Alhamdulillah peserta hari ini banyak ya dibanding kemarin. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah ya. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Amin. Terima kasih Bu Yati semuanya. Sama. Recording stopped. Pak Tarjuli. Iya. Pak Tarjuli, mohon maaf ya. Ini saya nunggu yang lainnya dulu yang pesan buku. Makanya kata saya itu ditunggu 3 hari paling telat.